Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas kesempatan pertemuan perkuliahan kita, dan semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW atas perjuangan beliau sehingga kita dapat menikmati keberkahan iman ini. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya berkaitan tentang metodologi. Ya, metodologi penelitian kuantitatif. Jadi beberapa minggu kemarin kita sudah membahas tentang metodologi dan karakteristik-karakteristik yang melengkapinya, terutama untuk penelitian kuantitatif. Sekarang kita akan belajar tentang tools atau alat. Jadi alat yang kita akan gunakan untuk membantu kita dalam mempelajari metodologi, ya, metodologi penelitian kuantitatif. Jadi metode kuantitatif, ya, dengan alat bantunya statistik, tujuannya adalah menggali informasi. Ya, minggu kemarin sudah saya bahas bahwa tujuannya adalah menggali informasi. Ya, baik itu menggunakan perangkat-perangkat misalnya survei atau wawancara atau yang lainnya, tentunya adalah menggali informasi yang terkuantisasi. Ya, artinya ada sekumpulan yang kita dapat periksa, kemudian bisa kita gambarkan gambaran umumnya, kecenderungannya atau probabilitasnya kalau dalam bahasa matematik. Ya, jadi sebenarnya ilmu ini sudah lama, ya, berkembang kembali setelah aljabar menemukan menjelaskan tentang bilangan. Kemudian juga berkembang kembali setelah Al-Khwarizmi menemukan atau menjelaskan tentang angka-angka nol, ya, angka nol yang berasal sebenarnya dari India. Kemudian dan ini yang merevolusi dalam tanda kutip pemahaman kita dalam berbicara tentang angka, yang tadinya angka Romawi yang dominan kemudian diganti dengan angka Arab, ya, dilengkapi dengan angka 0 yang berasal dari India. Nah, jadi intinya ada di sini, di pengukuran. Bagaimana kita mengukur, mengukur sebuah jadi intinya adalah mengamati peristiwa atau misalnya fenomena, kemudian kita ukur secara kuantitatif, kuantisasi. Misal adalah berkaitan dengan pajak, biaya perang, kemudian hasil pertanian, bahkan pertandingan atletik. Ya, walaupun sebenarnya awalnya mungkin terlihat seperti judi gitu ya, tapi pada akhirnya ini bukan lagi berkaitan dengan judi, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa mengoptimalisasi misalnya dalam pertandingan atletik gitu ya, optimalisasi kemampuan kita dengan memanfaatkan data-data yang sudah terkumpul gitu. Nah, bahkan lebih jauh bahwa kita ketika menggunakan data statistik dapat, kalau bahasa ininya adalah meneropong jauh, ya. Padahal sebenarnya adalah bahasa sederhananya adalah meramal, ya, atau mengeneralisasi, membuat umum dalam sebuah kondisi. Misalnya adalah jika kuantitas saat ini adalah 100 misalnya, ke depan kita akan dapatkan berapa, dan itu bentuknya seperti peramalan. Nah, pertanyaannya mengapa kita perlu statistik, ya, atau statistik di pendidikan? Ya, jangan lupakan bahwa kalau dalam pendidikan kita perlu pengukuran untuk penilaian dan evaluasi gitu ya. Jadi kemudian juga bagaimana kita melakukannya dalam penelitian gitu. Jadi ketika kita melakukan penilaian itu kan kita sudah sedang mengukur.
ya, mengukur. Kemudian untuk melihat fenomena atau misalnya keberhasilan atau keberhasilan dari sebuah proses gitu. Kemudian juga ya, ketika kita ingin meramal atau misalnya memandang jauh potensi-potensi yang bisa dimiliki atau mungkinan istilahnya adalah bagaimana kita mampu mengimprove atau meningkatkan sebuah kualitas dari pendidikan yang kita laksanakan, kita lakukan dalam sebuah penelitian misalnya gitu ya. Nah, kita pasti akan memerlukan statistika atau statistik ya. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita belajar tentang statistik, kita tidak berhenti pada angka, tetapi kita berlanjut pada bahwa perhitungan ini harus memberikan makna atau interpretasi. Kalau dalam bahasa sederhana adalah interpretasi. Bahkan kita lanjut lagi, selain pada makna, kita lanjutkan kepada rencana selanjutnya. Ya, jadi bukan hanya sampai pada realitas saat ini, tapi lebih bagaimana kita mengekstrapolasi pandangan kita ke depan supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik ke depan gitu, menggunakan data-data statistik ya. Jadi kita punya informasi, jangan sampai berhenti pada informasi tersebut, kita harus olah, kemudian kita hasilkan sebuah data yang bagus misalnya, atau data yang menggambarkan realita. Tapi kita juga harus maknai data itu seperti apa. Tetapi makna itu juga jangan sampai selesai saja pada tahapan interpretasi atau pemaknaan, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa merencanakan rencana-rencana kita selanjutnya dari makna-makna hasil interpretasi dari statistika tersebut. Kemudian kalau kita mengajar misalnya, kita membimbing mahasiswa melakukan penelitian, itulah yang kenapa kita perlu statistik. Nah, secara konsep bahwa statistika itu adalah ilmu tentang statistik, dan ini adalah ilmu penunjang ya. Itu yang menarik dari statistik, bahwa walaupun penunjang tapi dia memiliki peranan yang penting untuk meningkatkan atau mengimprove kualitas kita. Ya, bentuk statistik memang umumnya adalah bentuk angka, grafik. Kemudian juga kita menempelkan atribut-atribut pada sebuah sampel dan seterusnya. Yang justru ini kadang membuat orang pusing ya. Tapi pusing-pusing juga bermanfaat gitu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan secara benar ya. Nah, jadi ada kita lihat statistika atau statistik itu dia mengumpulkan data, menyusun data, kemudian menyajikan data, menganalisis, kemudian interpretasi ya. Kegunaannya apa? Banyak. Gunaannya bisa mengukur efektivitas metode ya, kemudian juga mengukur prestasi ya, kemudian juga untuk merencanakan masa depan ya, betul, untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan kira-kira membantu meningkatkan kualitas dalam pembelajaran atau yang lainnya. Nah, salah satu fase ya statistik itu adalah statistik deskriptif ya. Nah, apa yang dimaksud dengan statistik deskriptif? Ini adalah berkenaan dengan pengumpulan dan pengolahan sampai kepada penyajian ya. Jadi ada 3 tahapan pertama ini ya, itu kita lakukan ya. Setelah misalnya sudah di penyajian, maka kita hanya memberikan informasi tanpa mengambil keputusan untuk misalnya rencana ke depan seperti apa.
ya. Dan kemudian jika kita lanjutkan dengan menganalisis, setelah data terhubung kita lakukan analisis data, kemudian interpretasi, sehingga kita dapatkan kesimpulan, bahkan mungkin kita merencanakan rencana-rencana ke depan, maka kita sebut dia adalah statistik inferensi, ya. Oke. Nah, kenapa dia statistik? Itu termasuk ke dalam metode ilmiah, ya. Salah satu alasannya adalah karena dia empirik. Jadi filsafatnya ini memang empirik gitu, walaupun sebenarnya dia juga kadang kualitatif gitu, tapi resiko kelirunya itu kecil. Saya nggak bisa nyebut dia paling kecil karena ada idiom dalam statistik itu bahwa ada tingkat kebohongan. Pertama adalah bohong, yang kedua adalah pemalsuan atau kekuasaan, yang ketiga adalah statistik, ya. Tapi intinya adalah kita bisa memanfaatkan statistik untuk mencari kebenaran, ya, atau mencari sesuatu kesalahan yang salahnya paling kecil lah, yang mungkin bisa jadi gitu, ya. Misalnya kalau kita melihat dalam metode ilmiah, ada bagaimana kita merumuskan masalah yang kita sudah bahas di awal, kemudian kita mencari literatur dan mengumpulkan dugaan-dugaan hipotesis gitu, ya, sehingga muncul tujuan gitu, ya. Baru kita mengumpulkan dan mengolah data, kemudian juga menjawab pertanyaan, ya, sehingga kita dapatkan kesimpulan. Nah, inilah, jadi statistik itu berada dalam satu rangkaian utama dalam metode ilmiah, ya, terutama dalam kajian-kajian kuantitatif, ya, atau empiris, ya, empiris. Nah, dalam mempelajari statistik ada beberapa komponen. Ada instrumen atau alat untuk mengambil data, kemudian ada sampel atau populasi yang diamati. Ini jadi 5W1H lah, tetap ya. Ini adalah apa yang dicari. Ini adalah sampel, ya. Kemudian sifat data, ya. Kemudian variabel, kemudian metode analisis gitu, ya. Inilah tahapan-tahapan dalam metode ilmiah dalam penelitian kuantitatif, dan ini berada menjadi peranan dalam statistik. Oke. Apa bedanya antara data kualitatif dan ada data kuantitatif? Penelitian kualitatif juga tetap membutuhkan data, ya, membutuhkan informasi, dan sama penelitian kuantitatif pun membutuhkan data, ya. Cuma bedanya adalah data kualitatif itu bukan angka. Kenapa? Karena bisa jadi jenis pekerjaan, status marital atau pernikahan, tingkat kepuasan kerja, atau misalnya adalah preferensi politik dan seterusnya. Kemudian data kuantitatif, ya, data yang bisa kalau ini kan dia bentuknya ini, ya, jadi spesifik. Kalau ini kan dia dalam bentuk nominal, gitu, ya, lama bekerja, jumlah gaji, usia, hasil ulangan, kemudian juga prestasi, gitu, prestasi yang dalam artian ya besaran, ya, gitu, ya. Dia nominal ordinal, kemudian juga kuantitatif itu interval rasio, gitu, ya. Jadi dari sini kita bisa lihat, oh, penelitian saya nanti akan adalah karena interval, berarti kita masuk ke data kuantitatif, maka yang kita lakukan adalah penelitian kuantitatif, ya. Data berskala nominal adalah yang diperoleh dengan cara kategori atau klasifikasi. Misalnya adalah besar, kecil, kemudian juga
jenis kelamin atau jenis pekerjaan, ya, tapi tidak bisa dioperasikan secara matematik gitu ya. Kemudian data ordinal, data yang tidak setara misalnya gitu ya. Oke, gitu. Ya, sama ini juga, karena proses kategori dan klasifikasi yang kita buat gitu ya. Walaupun nanti mungkin kita bisa buat angka 1, 2 gitu, 3 dan seterusnya. Ini melambangkan misalnya pilihannya adalah partai atau misalnya keilmuan atau yang lainnya. Tapi tetap dia adalah kategori atau klasifikasi yang kita buat. Bisa posisinya setara, bisa tidak setara gitu. Kalau sedang dalam interval misalnya gitu ya, ini dilakukan pengukuran yang di mana terdapat 2 titik yang skalanya sudah diketahui. Nah, tidak ada kategorisasi tapi juga dan bisa dioperasikan secara matematik. Kalau secara rasio itu sama ya, tapi dia lebih ke membandingkan dengan nilai standar. Jadi dirasiokan dibandingkan dengan nilai standar atau yang lain. Misalnya adalah gaji, standarnya berarti adalah rupiah, 1 rupiah. Skor ujian berarti nilainya adalah standarnya 1 minimal atau 0 ya. Jumlah buku dan seterusnya. Kemudian juga berdasarkan parameternya ya. Jadi kalau dalam statistik kita lihat misalnya bagaimana bentuk pengolahan datanya, kita lihat parameternya apa, parametrik dan atau non parametrik misalnya gitu ya. Kalau misalnya kuantitatif berarti dia adalah parametrik, kalau non kuantitatif itu berarti non parametrik ya. Atau kita lihat jumlah variabel ya. Kalau uni berarti hanya 1, bivariat itu ada 2. Jadi biasanya kalau bivariat itu perbandingan 2 saja, dua variabel. Multivariat berarti perbandingan 2 variabel. Perbandingan 2 variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Itu 2. Jadi kalau jumlah berdasarkan pengolahan data multivariat itu dia membandingkan 2 variabel minimal ya. Bisa 3, bisa 4, tapi juga dipengaruhi oleh variabel lain. Kita sebut dia adalah multivariat. Ya, misalnya ini adalah A, B, C, D. Jadi A dipengaruhi B, B dipengaruhi oleh C, C dipengaruhi oleh D, D dipengaruhi oleh A dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya semuanya dia saling berhubungan gitu ya. Dan kita cari keterkaitan antara masing-masing variabel. Nah, bagaimana cara orang-orang yang menggunakan penelitian statistik atau menggunakan statistik dalam penelitiannya? Dia selalu bisa menyajikan dalam bentuk tabel atau grafik ya, sehingga kita akan dapatkan bentuk tabel yang menarik ya. Itu yang jadi dalam penulisan itu ada standarnya dalam membentuk tabel ya, terutama kalau misal Bapak Ibu untuk memiliki syarat untuk jurnal internasional gitu ya. Dia ada beberapa bentuk tabel yang standar, yang jujur bentuk seperti ini bukan standarnya ya. Seperti ini. Dia ada beberapa standar yang berkaitan dengan tampilan atau cara penulisan. Oke. Ya, misalnya untuk seperti ini cukup menarik gitu sehingga mudah dipahami. Kemudian juga space-nya dia tidak terlalu banyak sehingga ketika dalam satu gambar kita bisa mengamati banyak data dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk tabel itu ada beberapa aturan. Pertama, basis untuk kolom biasanya kolom pertama untuk label, kolom kedua untuk frekuensi atau label yang lain ya. Kalau baris biasanya berdasarkan berisikan data berdasarkan kolom ya. Jadi ini adalah label atau frekuensi jumlah, sedangkan yang bagian baris itu sangat dipengaruhi oleh kolom-kolom yang di atasnya. Itu ya.
Tetapi juga pembuatan garis-garis seperti ini itu juga harus diperhatikan sesuai dengan format yang diberikan gitu ya. Kemudian untuk memberikan grafik gitu ya. Nah, biasanya untuk memberikan grafik itu ada dua sumbu datar dan sumbu tegak gitu ya. Dimana sumbu datar itu biasanya dihubungkan dengan versus bagian tegaknya, sumbu tegaknya ya. Kemudian ada skala gitu ya, penetapan skala 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian juga bisa skalanya skala biasa atau logaritma atau yang ini. Ukurannya gimana? Nah, itu dia. Ukuran grafiknya itu yang penting terlihat indah dipandang mata. Ya, jangan terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu pendek atau acak-acakan gitu ya. Jadi kalau bisa, intinya adalah tetap dalam bentuk grafik pun pembuatan grafik itu juga apa ya? Ya intinya ada seni di dalam pembuatannya. Ya, jenis-jenisnya ada grafik batang misalnya gitu ya, kotak, kemudian grafik garis ya, atau grafik lingkaran gitu ya, misalnya pie, grafik interaktif misalnya dan seterusnya ya. Untuk batang misal seperti ini, untuk garis seperti ini, lingkaran seperti ini. Interaktif berarti ada beberapa, misalnya yang merah ini untuk laki-laki, yang hijau ini untuk perempuan dan seterusnya, atau ada hubung. Ini sumbu ininya, sumbu datarnya ini sumbu atas, dan ini adalah sumbu Y misalnya yang kedua dan seterusnya untuk yang interaktif. Ya. Nah, biasanya dalam membentuk tabel itu ada pengkelompokan, kemudian ada frekuensi ya. Misal kelompok pertama dan seterusnya, ini adalah frekuensinya, dimana nanti kita akan mengumpulkan seluruh frekuensinya berapa. Jadi tanda sigma ini untuk menandakan jumlah ya. Berarti frekuensi yang pertama, kedua dan ketiga sampai frekuensi yang terakhir dikumpulkan, maka ini akan menjadi jumlah dari frekuensinya. Nah, contoh misalnya adalah terkait dengan pendidikan. Ini adalah frekuensinya, ini adalah jumlahnya. Ya. Contoh, kita misalnya punya kelompok majelis taklim misalnya gitu ya, yang kita bina. Kemudian kita data nih misalnya di usia 20 orang itu ada berapa jumlahnya, 21 ada berapa, 22 sampai 35 ada berapa. Maka ini yang kita sebut sebagai ordinal ya, orde ya. Ini adalah frekuensi. Nah, kemudian dikelompokkan lagi 20 sampai 21. Misalnya ada berapa? Berarti 20 sampai 21 jumlahkan jadi 11. 22 sampai 23 17 dan seterusnya. Ya. Nah, ada cara untuk menghitung jumlah kelompok atau jumlah kelas yang kita pilih, kelompok-kelompok gitu ya. Caranya adalah caranya pertama adalah kita hitung dulu K. Jumlah K itu adalah banyaknya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. K yaitu 1 ditambah 3,3 log N. N ini adalah jumlah total. Yang N itu ini, yang ini nih, jumlah frekuensi, jumlah sampel atau jumlah subjek yang diteliti. N ini misalnya ada ini ada berapa, dan masukkan kita dapatkan 7, maka dia ada 7 kelas. Nah, sebarannya panjang kelasnya, jadi satu kelas itu nilainya dari berapa ke berapa, dari 20 ke 21 atau dari 20 22 atau dan seterusnya.
berapa? Nilai range-nya dibagi oleh kelas. Misalnya nilai terkecilnya ada berapa? Ya, nilai terkecilnya adalah 20, nilai terbesarnya adalah 35. Berarti persebarannya ada 16. Kelasnya ada berapa? 7. Berarti lebar kelasnya itu 2. Ya, 16 dibagi 7 adalah 4. 2, berapa? Bisa di kelasnya dinaikkan menjadi 3 atau diturunkan menjadi 2. Bisa ya. Tapi kita bisa misalnya 2 saja ya. Kalau saya sebenarnya lebih enak jadi 3 ya, tapi bisa jadi 2 juga ya. Lebar kelasnya. Jadi 20 sampai 21, 20 21 gitu ya, harusnya sampai 20 21 ya. 22 23 24 25 26 27 28 29 dan seterusnya. Kemudian frekuensinya kita jumlahkan, yang 50 masuk ke 20 sampai 21 berapa gitu dan seterusnya. Nah, ini adalah kelompok usia. Ini adalah frekuensinya. Ada namanya nilai tengah, yaitu nilai di tengah-tengah ini kelompok ini. Jadi ini adalah 19, 20, maaf, bukan 19. Intinya adalah 20, 21. Yang 22, 23 ya. Kan nilai tengahnya kan di sini. Terus nilai tengahnya di sini berarti 20,5. 22,5, 24,5 dan seterusnya. Cara termudahnya adalah 21 tambah 20 dibagi 2. Jadi 20,5. Ya, misalnya batasnya nanti 15 sampai 20. Ya, jumlahkan aja. Nilai tengahnya itu adalah 20 tambah 15 bagi 2. 35 bagi 2, 17,5. Itu misal ya, kalau 15 sampai 20 dan seterusnya. Kemudian kita buatkan grafik poligon garis. Ini adalah 11, 17, 14, 12, 7, naik lagi 18. Nah, nanti akan jelas, nanti penjelasan selanjutnya ini akan terlihat bahwa ada 2 puncak yang kita sebut ada 2 modus. Ya, 2 modus. Artinya ada 2 puncak yang menggambarkan data secara umum. Jadi inginnya sebenarnya 1 puncak secara normal, tapi kadang data ada 2 puncak, ada 3 puncak dan seterusnya. Kalau dibuat histogram gimana? Misalnya gitu ya. Kalau buat histogram ya tinggal ganti bar saja. Yang ini jadi bar, ini jadi bar, batang maksudnya. Ini jadi batang, ini jadi batang. Dari batang dan seterusnya ya. Ini kita dapatkan bahwa kalau jadi bar seperti itu histogram ya. Oke. Nah, kalau dalam statistika, selain kemampuan kita untuk membuat gambar dan mencari data, itu juga harus bisa mengolahnya ya. Untuk membuat gambar harus pasti bisa mengolahnya ya. Tapi intinya adalah pengolahan itu untuk mencari apa gitu ya. Nah, itu yang penting sebenarnya. Jadi mengolah data berkaitan dengan statistika itu mencari tendensi, kecenderungan ya, kecenderungan data. Kalau kadang disebut karakteristik atau sifat utama dari sebuah data. Ya, ketika kita melihat rata-ratanya segini, berarti kecenderungannya akan seperti apa. Ya, cara menghitung rata-rata itu adalah kita jumlahkan subjek pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai ini dibagi oleh jumlah sampel. Ya,
orang pertama nilainya berapa, orang kedua nilainya berapa, orang ketiga nilainya berapa, dan seterusnya sampai ke 10 orang misalnya, dibagi 10 karena jumlah subjeknya ada 10 misalnya, maka itu adalah rata-rata hitung. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk kelompok? Kelompok A dapat 10, kelompok B dapat 20, kelompok D dapat 30, dan seterusnya misalnya. Nah, setiap kelompok itu ada yang isi 8, isi 7, isi 6, ada 9, dan yang lain-lain. Bagaimana menghitung rata-ratanya? Nah, caranya adalah nilai dari satu kelompok dikalikan jumlah frekuensi atau jumlah orang atau jumlah sampel yang ada dalam kelompok tersebut, kemudian ditambahkan dengan nilai kelompok kedua dikalikan jumlah kelompok kedua tersebut, jumlah sampel di kelompok kedua, dan seterusnya sampai nilai kelompok ke K dikalikan frekuensi atau jumlah orang di kelompok ke K tersebut dibagi frekuensi total atau frekuensi jumlah orang di kelompok 1 tambah kelompok kedua tambah orang ke kelompok ketiga, dan seterusnya. Maka atau ini adalah jumlah total N, yang N tadi kita bahas. Itu adalah rata-rata hitung gitu ya. Contoh nih misalnya, ini nilainya 70, frekuensinya ada 3 orang. Ini adalah nilainya 63, ada 5 orang, nilainya 85, ada 2 orang. Maka perkaliannya adalah ini. Jumlahkan frekuensinya totalnya ada berapa? 3 tambah 5 tambah 2 ada 10 misalnya. Berarti 695 dibagi 10 ini adalah rata-ratanya sebesar 69,5. Ya. Dan tendensinya artinya kecenderungan gambaran umum dari kelompok besar tersebut itu adalah nilainya 69,5. Ada yang kecil, ada yang besar, ada. Tetapi rata atau gambaran umum atau tendensi atau karakteristik umumnya sebesar 69,5. Itu yang dimaksud dengan pengolahan itu. Tujuannya ke arah sana. Nah, ada lagi median. Median itu adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan yang fungsinya membantu memperjelas kedudukan suatu data. Misal, kita urutkan misalnya data. Ada 10, 10, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 5, 4. Nah, jika kita hitung, rata-ratanya itu adalah 6,55. Itu ya, sedangkan mediannya 6. Kenapa? Nah, kita urutkan misalnya dari yang besar ke kecil atau kecil ke besar, cari angka di titik tengah. Angka titik tengahnya adalah 6. Ratanya beda mungkin, ratanya daerah sini. Mediannya tetap, median itu titik tengah. Ya, bisa saja kita di tengah, tapi karakteristik umum itu bisa jadi tendensinya ke arah kiri gitu, atau ke arah kanan. Makanya kalau dalam statistik ada istilahnya ada serong kanan atau serong kiri, atau bahasa Inggrisnya ada skew atau apa ya, ada condongan lah istilahnya. Jadi kalau kita ngelihat sebuah kurva atau grafik, harusnya kan biasanya bentuknya seperti gunung biasa bagus gitu, tapi itu adalah titik mediannya. Titik tengahnya adalah titik mediannya. Tetapi kadang kita melihat data yang kecenderungannya ke arah kiri atau ke arah kanan. Itu misalnya. Contoh lain misalnya ini. Datanya 88887543. Rata-ratanya 6,5, tapi mediannya 8. Median 8 itu adalah titik tengah. 6,5 adalah nilai rata-ratanya karena ada kecenderungan kecil, ada nilai yang besar. Nah, rata-rata itu yang menggambarkan gambaran umum, tetapi median adalah titik tengah. Oke. Nah, coba kita lihat
Jadi ini adalah titik rata-rata, ini adalah median, dan ini adalah bentar. Kebalik ini harusnya. Ya. Modus itu adalah bilangan yang paling banyak muncul dari sekumpulan bilangan. Ya, misalnya adalah kurva ini 8 sampai 10 itu ada 3 orang, 5 sampai 7 ada 7 orang, 2 sampai 4 ada 1 orang. Jumlahnya adalah 11. Gitu ya. Dan yang paling banyak muncul adalah ini 5 sampai 7. Berarti itu adalah modus. Titik tengahnya berapa? Nah, mediannya harus dicari. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Biasanya N tambah 1 dibagi 2. Berarti 11 tambah 1 dibagi 2. Hasilnya 6. Berarti ini adalah posisi ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Berarti ini yang mediannya, yang 6 ini mediannya. Tuh. Nah, pertanyaannya kalau berkaitan dengan jumlah bilangan yang paling banyak muncul, ini menyebabkan modus itu bisa beberapa. Bukan hanya 1, 2, tapi bisa banyak. Ya, misalnya kalau kita buat kurva, bisa saja bentuknya gini. Ini modus, ini modus, ini modus, ini modus, dan seterusnya. Kita sebut sebagai bimodal atau trimodal. Ya. Tuh, oke. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.